Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risna Febrianti, NPM 1940302007, Prodi Teknik Elektro dari Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan jaringan syaraf tiruan dalam bidang power. Baiklah, sedikit saya jelaskan mengenai jaringan syaraf. Jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menggunakan jurnal dengan judul aplikasi algoritma feed forward back propagation untuk beban listrik hari libur pada tipe beban anomali. Latar belakang, penggunaan beban listrik dari waktu ke waktu mengalami peningkatan hampir 3-7% beban meningkat dalam per tahun dan sudah terjadi selama bertahun-tahun. Listrik tidak dapat disimpan dalam skala yang besar dan tidak dapat digantikan oleh sumber lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian antara total daya yang dikeluarkan pembangkitan dengan permintaan daya dari konsumen. Prediksi beban adalah salah satu cara untuk membantu dalam hal perencanaan pembangkitan maupun pengeluaran energi listrik. Prediksi beban listrik jangka pendek bertujuan untuk memprediksi beban listrik pada jangka waktu menit, jam, hari, atau minggu. Jaringan syaraf tiruan pertama kali digunakan dalam forecasting tahun 1992 oleh Cayley. Dalam perkembangannya, ada beberapa pendekatan dalam Artificial Neural Network, yaitu dengan backpropagation, genetic algorithm, dan vertical swarm optimization. Pada penelitian kali ini, peneliti mengembangkan metode Artificial Neural Network dengan algoritma backpropagation dan pendekatan multilayer feed forward yang akan dilakukan pada hari khusus atau hari libur nasional cuti bersama yang memiliki tipe beban anomali. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, peneliti melakukan optimasi pada nilai learning rate dan jumlah input sehingga hasilnya bisa lebih akurat dan tingkat akurasinya tinggi. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana performa algoritma feed forward back propagation jaringan syaraf tiruan dalam memprediksi beban listrik hari libur pada tipe beban anomali. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode Artificial Neural Network dengan algoritma feed forward back propagation dalam melakukan prediksi beban listrik. Nah, solusi yang ditawarkan yaitu penelitian kali ini akan menggunakan algoritma feed forward back propagation jaringan syaraf tiruan dengan 3 lapisan tersembunyi dan 1 lapisan output. Fungsi aktivasi yang digunakan yaitu sigmoid binar, sigmoid bipolar, dan fungsi identitas. Jaringan syaraf tiruan yang digunakan adalah multi-layer network. Baiklah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Data yang digunakan untuk menganalisis penggunaan beban listrik adalah data pengeluaran beban listrik konsumen region 2 Jawa Barat. Data ini diambil dari data Longsheet 2013 sampai 2014. Data tersebut dibagi menjadi 3, yaitu hari kerja atau weekday, akhir pekan atau weekend, dan libur nasional cuti bersama atau holiday dengan masing-masing data 30 buah. Nah, penelitian kali ini menggunakan algoritma feed forward back propagation jaringan syaraf tiruan dengan 3 lapisan tersembunyi dan 1 lapisan output. Fungsi aktivasi yang digunakan yaitu sigmoid binar, sigmoid bipolar, dan fungsi identitas.
Data pelatihan untuk forecasting ini menggunakan data beban listrik anomali dengan jumlah 15 data. Nah, flowchart dalam penelitian berbasis algoritma feed forward back propagation jaringan syaraf tiruan seperti pada tampilan di layar. Nah, di situ dapat dilihat langkah pertama yaitu masukkan 15 data anomali, kemudian lakukan normalisasi data beban anomali, kemudian langkah selanjutnya membangun jaringan syaraf tiruan, kemudian menghitung bobot awal input, lapisan, dan bias. Langkah selanjutnya yaitu tentukan jumlah iterasi, target error, MC, dan IR. Kemudian melakukan pembelajaran feed forward back propagation, kemudian menghitung bobot akhir input, lapisan, bias. Kemudian melakukan simulasi program JST. Nah, jika error minimum, maka lanjut ke hasil akhir prediksi JST. Namun jika tidak, maka kembali ke langkah kelima, yaitu menentukan jumlah iterasi, target error, MC, dan IR. Nah, dapat dilihat tampilan pada layar, terdapat perbandingan pola beban hari kerja, akhir pekan, dan libur nasional cuti bersama. Dapat dilihat perbandingan antara pola beban weekday, weekend, dan holiday. Beban rata-rata untuk hari kerja sebesar 4.282,4 MW. Kemudian untuk beban rata-rata akhir pekan 3.732. Untuk beban rata-rata akhir pekan 3.723,2 MW, dan untuk libur nasional atau cuti bersama 3.172,6 MW. Artinya terjadi penurunan penggunaan listrik pada hari libur akhir pekan dan hari libur cuti bersama sebesar 13% pada libur akhir pekan dan 25% pada hari libur cuti bersama dari beban puncak hari kerja. Nah, pada penelitian ini karena digunakan beban anomali, maka sedikit saya jelaskan mengenai beban anomali. Beban anomali merupakan beban yang menyimpang secara signifikan dari beban hari normal. Nah, penelitian kali ini dilakukan pada hari libur nasional cuti bersama yang memiliki tipe beban anomali. Nah, peneliti mengkategorikan yang termasuk beban anomali adalah yang mempunyai demand lebih dari 4.000 MW dan di bawah 2.000 MW dari pola beban hari libur nasional cuti bersama. Nah, berdasarkan gambar dari pola beban anomali dengan sampel 30 holiday, dapat kita lihat pola tersebut menunjukkan ketidakteraturan dari pola ke pola berikutnya, sehingga terlihat perbedaan yang cukup signifikan dengan pola hari kerja dan akhir pekan yang memiliki pola yang sama dari hari ke harinya. Nah, penurunan beban pun terjadi pada beban yang memiliki sifat anomali ini sebesar 46,6% dari beban minimum weekday dan 32% dari beban minimum weekend. Sehingga diperlukan prediksi beban listrik secara khusus untuk beban anomali. Rata-rata beban puncaknya yaitu 3.841 MW dan terjadi penurunan beban puncak dari weekday, weekend, holiday, yaitu weekday 37%, weekend 31%, dan holiday 28%. Nah, selanjutnya berdasarkan gambar dari pola beban anomali dengan jumlah sampel satu data beban holiday, pada gambar tersebut dapat kita lihat pola beban listrik yang memiliki sifat anomali per tanggal 7 Agustus 2014
yaitu hari libur nasional dalam rangka Idul Fitri. Beban rata-ratanya yaitu 2307,69 MW. Beban maksimumnya yaitu 2791,91 MW yang terjadi pada pukul 18.30. Dan beban minimum terjadi pada pukul 8.00 yaitu 1860,4 MW. Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu hasil prediksi beban listrik menggunakan algoritma feed forward back propagation jaringan syaraf tiruan. Dapat kita lihat hasil pengujian dengan data pelatihan algoritma back propagation diperoleh hasil mean squared error atau MSE pada data target yaitu sebesar 0,1%, sedangkan nilai persentase kesalahan absolut rata-rata atau MAVE diperoleh 1,74. Nah, untuk mengoptimalkan maka dilakukan optimasi dengan mengubah atau memvariasikan nilai dari learning rate dan jumlah input. Untuk yang pertama yaitu optimasi learning rate. Dapat kita amati pada tabel 1 hasil eksperimen variasi learning rate. Dari hasil eksperimen diperoleh bahwa hasil eksperimen nilai learning rate terbaik untuk beban listrik anomali yaitu 0,5 dengan rata-rata error sebesar 1,49%. Sehingga pemilihan nilai learning rate untuk mendapatkan tingkat akurasi yang terbaik dapat dipilih nilai learning rate yang tidak besar maupun kecil, tetapi di tengah-tengah rentang tersebut, yaitu 0,5. Nah, jika melihat hasil optimasi pada nilai learning rate yang lain, nilai yang diperoleh perbedaannya tidak begitu jauh. Contohnya dapat dilihat dari nilai error terbesar pada learning rate 0,7 yaitu dengan error 1,89%. Yang memiliki selisih 0,4 dari nilai learning rate terkecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi nilai learning rate tidak begitu berpengaruh pada proses optimasi beban listrik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi nilai learning rate tidak begitu berpengaruh pada proses prediksi beban listrik. Oke, next. Kemudian optimasi jumlah input. Dapat dilihat gambar dari hasil prediksi beban listrik anomali dengan variasi jumlah input. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat hasil optimasi pada beban listrik yang bersifat anomali dengan input pembelajaran yang bervariasi, yaitu 5 input, 10 input, dan 14 input. Eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan 4 hidden layer dengan fungsi aktivasi sigmoid biner dan sigmoid bipolar. Hasil prediksi beban listrik untuk 5 input menghasilkan rata-rata error sebesar 1,73%. Hasil error yang dihasilkan dengan pembelajaran 5 input ini memiliki selisih 0,13 dengan hasil pembelajaran 14 input. Hasil prediksi beban listrik untuk 10 input, rata-rata errornya 1,70%. Hasil errornya memiliki selisih 0,3 dari hasil pembelajaran 5 input dan 0,1
10 dari hasil error pembelajaran 14 input, sehingga jumlah input ini bisa dikatakan mempengaruhi hasil dari prediksi beban listrik. Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu perbandingan error variasi input. Dapat dilihat di situ ada input 5, input 10, dan input 14. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak data pembelajaran, maka tingkat akurasi akan semakin baik dan jumlah errornya juga semakin kecil. Nah, kesimpulan. Kita masuk ke kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa performa dari algoritma feed-forward backpropagation jaringan syaraf tiruan untuk prediksi beban listrik hari libur tipe beban anomali menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi. Untuk mencapai hasil yang maksimal, optimasi dilakukan dengan mengubah nilai learning rate dan jumlah input. Hasil optimasi membuktikan bahwa jumlah input berpengaruh pada tingkat akurasi dari prediksi beban listrik hari libur tipe beban anomali. Semakin banyak jumlah input pembelajaran, maka semakin tinggi tingkat akurasi dan menunjukkan error yang semakin kecil. Sedangkan variasi learning rate membuktikan bahwa nilai learning rate pada nilai tengah yaitu 0,5 memberikan hasil terbaik. Dari jurnal ini saya dapat mengetahui bahwa dalam prediksi beban listrik, terutama untuk beban listrik hari libur pada tipe anomali, bisa digunakan jaringan syaraf tiruan multilayer network dengan metode feed-forward backpropagation, dan hasilnya menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian dari penelitian ini nantinya dapat dikembangkan bagaimana jika menggunakan jaringan syaraf tiruan jenis single layer network ataupun competitive layer network dalam prediksi beban listrik. Nah, berikut daftar pustaka dari jurnal yang saya gunakan. Baiklah, itulah tadi pemaparan saya mengenai penerapan jaringan syaraf tiruan dalam bidang power. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.